Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa jami'an nabiyin susun ila sultan al-yasir Hasan Abbas ila susun ila sallallahu alaihi wasallam jami'i ayyamat tamaddi ila subhanahu wa ta'ala وخصوصا إلى سيد طائفة على الإمام أبو القاسم يزيد المسلمين خصوصا إلى حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي وإلى شيخ أحمد رفاعي بن حضرة شيخ أحمد بدوي وإلى شيخ أحمد الحسن السادلي خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم وإلى كتب هذا الزمان وسائر الأولياء شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi azamati wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh bini sepuh, segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah Kriya Permata Gedangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, malam ini kita diberikan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kita masih ditakdirkan untuk bisa sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan pengajian rutin kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditadikan menjadi hamba yang istiqomah, tumakninah, sehingga nanti nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo sama-sama dilanjutkan. Ini insyaallah halaman 418 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid daraini amin rabbi yasir wa'in. Nyambung sedikit, nanti masuk ke bab atau pasal baru ya. Kemarin itu tentang hak-hak sesama muslim. Wa qala Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an kun ma'al haq ka'an la khalq wa kun ma'al khalq ka'an la nafas. Ini luar biasa ini ya. Ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika engkau bersama Allah, al-haq, al-haq itu khas terminologi yang dipakai di dalam ilmu tasawuf ya, terutama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Arabi biasanya pakai al-haq, zat yang hak. Ketika kamu bersama zat yang hak, maka jadilah seolah-olah hanya ada kamu dan al-haq saja. Jadi ketika kita beribadah seperti tadi misalnya sholat maghrib, maka jadikanlah seolah-olah itu adalah forum privat ya, antara kita dengan Allah. Seolah-olah gak ada orang lain. Seolah-olah gak ada makhluk yang lain, itu cuma
terbayang-bayang. Ya, seperti orang yang jatuh cinta itu. Yang lain kan ngontrak. Jadi dunia milik berdua. Ya, jadi kun ma'al haq. Jadilah engkau seolah-olah itu hanya bersama Allah saja. Jadi coba sekali-kali kita bayangkan seandainya tidak ada orang lain, tidak ada makhluk lain ciptaan Allah kecuali hanya kita. Kira-kira kita mau ngapain di hadapan Allah? Berarti kan cuma ada kita dengan Allah. Ka'an la khaq, seolah-olah tidak ada makhluk. Wa kun ma'al khalqi ka'an la nafas. Dan ketika kita bersama makhluk, jadilah engkau itu seolah-olah ya, seolah-olah tidak ada diri kita itu wujudnya. Maksudnya bagaimana? Seolah-olah ya kita ini memang diciptakan untuk ngeladeni makhluk. Jadi melayani makhluknya. Kita diciptakan memang untuk khidmah, untuk melayani makhluk. Ada orang butuh, kita bantu. Ada orang minta tolong, selagi mampu ditolong. Seolah-olah dirinya, kepentingannya maksudnya, seolah-olah kepentingan dirinya itu enggak ada. Ya, semuanya untuk kepentingan umat. Nah, begitu. Itulah seperti Rasulullah ya. Rasulullah itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Tapi begitu bergaul dengan sahabat, bergaul dengan umatnya, ya sudah. Ya apa yang bisa membahagiakan, ya, bisa membantu, apa yang bisa meringankan umatnya, itu beliau lakukan semua. Padahal beliau itu khairul anam, sebaik-baik ciptaan. Orang paling mulia dari seluruh makhluknya Allah. Tapi jiwa melayani, nah, apa itu ya istilahnya, membantu, meringankan orang lain, itu luar biasa, justru paripurna. Kalau ada orang merasa mulia kemudian merasa terhormat kemudian dia tidak mau direpoti orang, ya, seolah-olah dia itu hanya maunya ngerepoti, tapi lek direpoti gak gelem. Nek ono butune nyari orang pas kampanye dan sebagainya. Jadi nek ono butune ndolek wong, tapi nanti kalau sudah menjabat, sudah jadi orang penting, ndak mau direpoti. Ditemoni rakyatnya angel. Wah, Rasulullah bukan begitu. Bahkan rumah beliau itu sering didayoi ditamoni ibu-ibu, ya, ibu-ibu berapa orang, ya, tanya kepada Kanjeng Nabi, konsultasi sambil santai-santai, ya, bukan yang tanya yang yang Rasulullah tuh kereng dan enggak, santai-santai. Sering terdengar dari luar rumahnya itu ketawa-ketawanya ibu-ibu itu. Ya, diketawain ibu-ibu kan biasanya ya kalau ada ibu-ibu arisan di RT jenengan kan pasti kedengaran ya. Nah, meskipun nggak ada musik, nggak ada iring-iringan lagu ya, tapi kan cocok-cocok masih kedengaran. Itu sama. Rumah baginda Nabi itu begitu. Hampir setiap hari itu open house. Ya, umumnya seperti umumnya yang kita tahu rumahnya kiai-kiai, para habaib itu kan begitu, open house. Dayo iku ono ae. Ya begitulah. Rumah Rasulullah juga begitu. Jadi kalau sudah bergaul dengan manusia, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya sudah. Seolah-olah kepentingan-kepentingan kita sudah enggak ada. Kita baktikan hidup kita, kita wakafkan tenaga pikiran kita untuk membantu umat ini apa. Butuhnya umat ini apa gitu. Ya. Jadi kesibukannya itu ketika malam, ketika tahajud, ketika sholat, seolah-olah nggak ada makhluk. Dia sendiri dengan Allah. Wah, itu sulit sekali. Nah, itu harus dilatih, harus dilatih mujahadah riyadhah kita.
Tapi ketika dia sudah keluar dari mihrabnya, keluar dari masjid, ketemu dengan masyarakat, ia membaur, membantu, membahagiakan, meringankan, menghibur orang-orang. Maka hak-haknya kemarin itu kan ada menghibur orang yang sakit, ada orang yang kelaparan, ada orang yang meninggal dan seterusnya. Itu dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qala ba'du salaf an-nasu mubtala'an wa mu'afan farhamu ahlal bala wa syukrullah 'alal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Berkata sebagian ulama salaf, ulama kuno, an-nasu sungguh manusia itu mubtalan dicoba, diberi bala, wa mu'afan dan diberikan keselamatan. Jadi ada orang yang memang diberikan bencana, wayaya udan-udan gini yo, ada yang kena puting beliung, ada yang banjir, ada yang longsor. Wa mu'afan dan juga ada orang yang selamat, ya, diberikan ya hujan tapi aman, gak sampai banjir, gak sampai ada angin-angin yang kenceng. Farhamu ahlal bala, maka welasilah, kasihanilah orang-orang yang terkena bencana tadi. Usahakan rek delok berita, lihat share-sharean grup WA dan seterusnya. Kalau ada kena bala, seperti yang disampaikan kemarin, langsung didoakan, karena doanya seorang mukmin kepada mukmin yang lain tanpa sepengetahuan orangnya itu mustajab. Jadi kalau kita dapat share-sharean, ya Allah, langsung didoakan. Ada bencana di Malang, ada bencana di kota apa, di kabupaten. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar, diberikan solusi yang terbaik, diberikan kemudahan, keringan, langsung didoakan. Ya, itu bukan tontonan, ya. Orang kena bencana itu bukan tontonan, itu bukan hiburan, bukan. Itu peringatan buat kita. Washkurullaha 'alal afiyah, dan bersyukurlah kepada Allah 'alal afiyah, atas keselamatan. Ya, kita diberikan seger waras, masih bisa ngaji malam ini, ya. Coba teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Gaza, yang di Suriah, yang di mana Lebanon dan seterusnya, yang daerah konflik, tidak bisa, ya, dengan tenang ngaji tidak bisa. Jangankan ngaji, untuk hidup saja mbumbuan, ya, apa itu mbumbuannya, ya belum tentu detik demi detik bisa. Ya sebetulnya kita juga sama gitu, cuma nuansanya kan kita ini merasa lebih baik gitu ya. Nuansanya kan lebih baik. Maka bersyukurlah walhamdulillahirabbil alamin. Itu faslun, maka kita masuk ke fasal yang ke 148 insyaallah. Wa alaika bitaubati min kulli dzambin. Hendaklah kita untuk selalu bertaubat. Min kulli dzambin, dari seluruh dosa. Jadi taubat itu bukan cuma sekedar dosa besar, tapi min kulli dzambin, dari seluruh dosa. Setiap hari, ya dulu saya diajari oleh Kiai Lukman itu membuat checklist. Jadi membuat tabel setiap hari untuk mengevaluasi setiap malam sebelum tidur, dievaluasi tabelnya. Hari ini kita sholat jamaah ada centang, nanti sudah baca Quran centang. Tapi tidak hanya yang ibadah, apakah hari ini kita ngerasani, centang. Ada enggak tadi ngerasan-rasan nang grup WA atau di Facebook atau di mana? Centang. Itu supaya tahu. Tapi ya harus jujur. Enggak ono sing delok ae gak jujur, apa maneh ono sing delok. Itu kan untuk dirinya sendiri ya, untuk muhasabah. Nah,
didelok dhewe gak jujur ya apa didelok wong liya. Jadi apakah tadi melihat sesuatu yang diharamkan, centang. Kalau ada berarti pada malam itu harus ditaubati hari itu. Besok jangan sampai dilakukan terus seperti itu. Itu latihan disiplin riyadhah. Salah satunya begitu. Ya tentu kalau jenengan mau membuat metode sendiri ya enggak apa-apa. Itu sebagai contoh saja. Jadi dari sisi ibadah kita bagaimana mencari pahala, apakah ngaji hari ini menambah ilmu enggak hari ini. Terus dari sisi dosa juga dikemukakan di situ secara umum ya, secara umum. Apakah berbohong, centang, nanti ada ngerasani suudzon sama orang baik. Kalau suudzon sama politisi mah nggak apa-apa. Karena politisi ini banyak janji-janjinya doang kan. Nah, kita harus hati-hati. Suudzon pada orang yang track recordnya jelek itu boleh. Ada hadisnya Nabi itu. Jadi suudzon pada orang jahat atau pada orang yang kita nggak jelas, nggak tahu orangnya, dan kita nggak melihat tanda-tanda secara dohir ya, karena orang nggak bisa melihat batin. Secara dohir ini orang mau ngapain itu boleh. Jadi mau nerima tamu ada orang kok tampangnya kok rodok medeni ini katanya namu. Ya jangan dimasukkan dulu, jangan dimasukkan rumah dulu kan gitu ya. Diidentifikasi dulu boleh. Itu secara syariat boleh. Makanya para kiai atau para ulama itu juga ada santrinya yang memfilter keperluannya apa gitu ya. Dari mana dan seterusnya. Enggak angger wong terus dimasukkan ya, tidak. Kan waktu juga penting ya. Mana yang lebih penting, ada tamu lain yang lebih urgent kan juga penting. Apalagi zaman sekarang banyak mohon maaf nih misalnya ada kriminalitas yang tinggi dan seterusnya, boleh. Nah, jadi itu sampai ada listnya, ada evaluasi perharinya. Apakah hari ini kita sudah zikir pagi dan petang? Apakah hari ini kita sudah berapa ayat yang sudah kita baca? Kemudian dosa-dosanya apakah kita ngerasani, bohong atau maksiat dan seterusnya. Maka bitaubati min kulli dzambin ya. Pada seluruh dosa itu, baik kecil maupun sawaun kana saghiran au kabiron, baik dosa kecil maupun dosa besar, zahiran au batinan. Apakah dosa yang sifatnya dohir, yang kasat mata atau batin ya. Nah, batin itu tadi seperti suudzon pada orang baik. Wis ketok wonge sapa masjid ya sik disuudzoni ya. Wis kenal padahal nek wong iki gak neko-neko ya sik disuudzoni. Wis ngerti nek wonge gak tahu ngomong elek. Sik disuudzon. Nah itu secara batin. Ria, ujub, membanggakan diri, merasa dirinya pinter, merasa dirinya paling benar, itu dosa secara batin. Itu juga butuh ditaubati. Ketika kita merasa tidak perlu tobat, kita merasa tidak perlu tobat, itu sudah dosa tersendiri. Jadi ketika kita merasa apa yang saya perlu tobati, itu sudah perasaan itu sudah harus ditobati. Memangnya saya hari ini dosa apa kok perlu tobat? Loh, itu sudah dosa sendiri. Ya. Fa inna taubata, karena sesungguhnya taubat itu awalu qadamin, adalah permulaan dari langkah yadauha yang yadauhal abdu, yang menempatkan seorang hamba fi tariqillah, di jalan Allah. Jadi ketika kita mengaku ingin menempuh perjalanan menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, kita sedang menuju untuk mendekat kepada Allah. Langkah pertamanya, undak-undakan pertama apa itu ya? Ya, step pertama itu adalah taubat. Tidak mungkin kita bisa mencapai puncak gunung tanpa
dengan undak-undakan pertama. Puncak gunung itu dicapai dari selangkah demi selangkah, step by step. Masalahnya langkah pertama kita untuk mendekat kepada Allah adalah taubat. Wahia asasu jami'il maqamat, dan itu menjadi fondasi taubat itu sebagai dari seluruh maqamat, kedudukan. Mau jadi waliullah harus taubat, mau jadi orang alim harus melazimkan taubat, mau jadi orang yang takwa harus taubat, mau jadi maqamat yang di atasnya itu disonggo dijunjung atau apa bahasanya ya, fondasinya itu adalah taubat tadi. Tanpa taubat jugruk, ya, ambruk semuanya, sia-sia bangun ambruk. Wallahu yuhibbut tawabin, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, yang banyak taubatnya maksudnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang banyak taubat. Ya, tawabin itu jamak. Ya, itu tidak sekedar satu kali atau pas ketika melakukan dosa besar, tapi dia berulang-ulang taubat lagi, besoknya taubat lagi, bahkan sehari bisa taubat berapa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri, mensucikan diri. Maksudnya membersihkan hatinya, akhlaknya dari semua dosa-dosa dohir maupun dosa-dosa batin, akhlak dohir maupun akhlak batin. Wa innallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi, karena sesungguhnya Allah itu menerima seluruh taubat an ibadihi, dari hambanya. Wa ya'fu anis sayyiati, dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Wattaibu, dan adapun orang yang bertaubat minadzambi, dari dosa, kaman la zambalahu, seperti orang yang tidak berdosa. Ketika ada seseorang yang setelah melakukan dosa besar atau dosa kecil, dia merasa menyesal, ketun, terus dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian ketika sholat, mungkin dia langsung segera sholat, atau ketika sholat dia memohon ampun kepada, ya Allah, saya tidak mau melakukan itu lagi, saya tidak mau melakukan itu, saya bertekad ya Allah, saya menyesal sekali, ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Nah, itu sudah taubat. Maka dihapus oleh Allah dosa yang sebelumnya itu, seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa itu. Wa'lam, maka ketahuilah, anna taubata la tasihhu biduni tarki dzambi. Ketahuilah bahwa rukun daripada taubat itu adalah meninggalkan dosa. Tidak bisa tidak, ya, memang harus meninggalkan. Tapi kalau saya tobat tapi niat mengulangi, wah itu bukan tobat. Wan nadami alal fi'lihi, dan menyesal atas apa yang dilakukan. Wal azmi, dan berazam, ya, bercita-cita alla ta'uda ilaih, untuk tidak kembali kepada dosa itu lagi. Ma'ishta, selagine masih urip, ya, masih hidup. Selagi masih hidup saya akan berusaha untuk tidak kembali ke perilaku itu. Walid taibi sodik, maka bagi orang yang bertobat as-sodik, yang sungguh-sungguh, alamatun, itu ada tandanya. Minha, sebagian dari tanda itu ada riqatul qalbi, hatinya itu lembut. Hatinya itu lembut, lembek, tidak keras. Jadi hati yang keras itu jelek, hati yang pengku, yang tidak bisa dinasehati. Hati orang yang lembek itu dia senang mendengarkan mauidhah hasanah, itu hatinya orang lembek.
Dia senang mendengarkan nasihat, itu hatinya orang lembek. Kalau ada orang dinasehati, dikritik kok marah, itu berarti hatinya keras. Jadi dinasehati atau dikasih masukan mengamuk, wah itu orang keras hatinya maksudnya. Salah satu tanda orang yang taubat, hatinya akan lembut. Kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab, kurang keras bagaimana Sayyidina Umar itu. Masya Allah, kepingin membunuh Rasulullah, musuh utama Rasulullah. Tapi begitu taubat, Masya Allah, hatinya lembut. Melihat janda yang memasak malam hari ya, memasak godok batu apa? Ya. Batu itu loh digodok karena menghibur anaknya yang nangis kelaparan. Jadi koyok-koyok cek nih ibu iki masak. Iya nak, ibu masih masak padahal batu yang digodok. Yang dimasak itu batu. Nanti berharap anaknya itu sambil semakin larut nanti tertidur besok siapa tahu ada rezeki. Malam itu juga Sayyidina Umar itu mengambilkan gandum, beras, jagung dan sebagainya. Dibopong sendiri nangis. Jadi orang yang dulunya keras, begitu dia tobat langsung hatinya akan lembek, lembut sekali. Gampang tersentuh, gampang welas asih sama orang. Dinasehati dia mau nerima. Wa kasratul buka, orang yang tobatnya itu taubatan nasuha, dia akan gampang nangis orangnya. Menjadi orang yang cengeng. Nah, tapi cengeng dalam konotasi yang baik. Cengeng yang gampang mendoakan orang, cengeng karena merindukan Allah, cengeng karena melindungi Rasulullah. Beberapa waktu yang lalu ada video yang bagus sekali Bapak Ibu di Instagram kalau nggak salah ya. Itu ketika Haddad Alwi ya, yang kita tahu banyak lagu-lagu sholawatan itu ya, diundang di acara eventnya musik jazz. Bayangkan. Saya lupa nama eventnya itu apa. Jadi yang penting musik jazz. Akhirnya yang hadir di situ itu ya anak-anak yang ya campur ya, campur-campur begitu, warna-warna. Lalu Haddad Alwi itu di sesi keberapa beliau diberi manggung untuk nyanyi beberapa lagu, 2 atau 3 lagu. Nah, akhirnya pada saat diberi kesempatan itu Haddad Alwi itu menyanyikan lagu, salah satunya itu adalah lagu rindu pada Nabi Muhammad. Aku rindu padamu Muhammadku, itu lagunya. Menyanyikan begitu. Dan ternyata di antara banyak anak-anak yang rambutnya yang enggak jilbaban dan sebagainya, ada yang semiran. Begitu mendengarkan ya Rasulullah salamun, itu nangis Pak. Jadi mereka menangis. Ya, itu luar biasa itu ya. Jadi di forum atau di event yang kita datang ke situ bukan untuk ngaji ya, karena itu kan konser musik yang sifatnya musik umum ya, musik jazz. Sehingga yang datang campur-campur. Tapi begitu diisi oleh sholawatan di situ. Lirik lagunya, Aku rindu padamu Muhammadku ya Rasulullah. Itu nangis Pak, banyak nangis. Itu videonya bagus sekali. Saya pun jadi ikut nangis ya lihat itu. Bagaimana meskipun tampilannya anak-anak muda itu bermacam-macam gitu ya. Tapi kita bukan bermaksud untuk menjudge, menghakimi dan sebagainya. Bahwa ternyata di lubuk hati mereka yang paling dalam itu masih mencintai Rasulullah. Luar biasa ya. Bahkan yang pengajian begini saja kurang tentu kan. Kalau eventnya sholawatan belum tentu ada yang nangis.
Itu di forum eventnya musik jazz malah banyak yang nangis. Nah, itu contohnya rasa tangis itu yang tidak bisa dipungkiri kan gitu. Tidak bisa dipungkiri. Waluzumul muwafaqah, dan orang yang taubat itu salah satu tandanya juga adalah dia istiqomah terus-menerus dalam menyesuaikan dirinya dengan Allah. Ini ya bedanya. Kita ini seringkali mendikte Allah supaya nyocoki karepe awake. Panas njaluk udan, udan njaluk panas. Bukannya dirinya menyocokkan dengan Allah, Allah yang disuruh menyesuaikan dengan dirinya. Nek ndonga njaluk ndang-ndang, butuhne saiki ya Allah. Koyok ngerti-ngerti yo. Padahal yang tahu ya Allah. Tapi kita seolah-olah ingin mendikte Allah, ya ikuti keinginan kita. Saya pengennya anak saya tuh begini-begini, istri saya begini. Jadi seolah-olah semua hal itu dia yang ngatur. Allah ngikuti keinginan dia. Bukan memohon, beda. Antara memohon dengan mengatur itu beda. Wahajru kurona isu, dan tanda berikutnya adalah orang yang bertobat itu dia hijrah dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang ngajak dosa, harus hijrah. Nggak bisa koncone sing bendino ngajak ngombe cukrik sih diterima ae nang omahe. Wah, sulit, Pak. Setiap ke rumahnya dia bawa miras tadi. Ya apa nolake? Ya harus mulai ditutup rumahnya atau pindah kalau nggak gitu. Memang harus hijrah. Gak bisa kalau selama lingkungannya masih seperti itu, sulit sekali. Ya. Dia harus lepas dari itu. Wa mawatinil mukhalafa, dan beberapa tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan, yang gak cocok dengan ibadahnya dia, itu harus dia hindari. Berganti, kalau dulu sering di warung-warung, di kafe-kafe, lebih banyak ke masjid, ke musola, ke majelis-majelis taklim, ganti. Nah, itu ciri orang yang taubat. Kalau masih ngulangi dosa, masih hatinya masih keras, itu taubatnya belum taubatan nasuha. Nah, meskipun ada nasihat, kita sering mendengar, nggak apa-apa kalau kita itu berdosa, nanti tobat lagi, dosa tobat lagi. Jadi kayak kejar-kejaran sama tobatnya. Itu memang betul ketika kita memang tidak berniat melakukan tapi keblowok lagi. Beda antara niat dengan keblowok tadi. Keblowok dosa lagi, tapi dosanya biasanya berbeda gitu loh maksudnya. Bukan pancet. Tapi apakah seperti itu kondisi hatinya, itu yang menentukan. Nah, dulu ada seorang aulia namanya Syekh Mansur bin Amr al-Khurasani. Hidupnya wafat sekitar tahun 225 Hijrah. Jadi abad ketiga Hijriah. Beliau punya teman mukhalid ya, teman akrab, sama-sama ibadah, ahli ibadah. Suatu ketika sudah seminggu 2 minggu kok nggak kelihatan ya temannya itu. Lalu ditanya-tanyakan, ternyata sakit temannya itu. Akhirnya dikunjungilah ke rumahnya, didatangi. Setelah nyampe di rumahnya, diketuk, yang keluar putrinya, anak perempuannya. Panjenengan siapa? Ada perlu apa? Saya teman abahmu, nama saya Mansur bin Amr, dan sampaikan ke bapak. Putrinya balik masuk ke dalam. Setelah itu keluar lagi. Oh nggih, monggo pinara, diperbolehkan masuk. Ternyata temannya tadi itu, teman sesama ahli ibadah itu, yang dulu sejak kecil, sejak muda, seolah-olah sama-sama support ibadah, itu sedang terbaring di ruang tengah, bukan di kamar tapi di ruang seperti ruang keluarga, terbaring di tanah.
matanya terpejam, kelopak matanya biru, wajahnya hitam, bibirnya putih membeku kayak nggak bisa bergerak. Oh, kaget ini Syekh Mansur ini. Akhirnya ditanya, kok tiba-tiba seperti ini keadaanmu? Sudah mau sekarat seperti. Kamu sakit apa? Lalu didikte, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mau mengucapkan itu enggak kuat, semaput. Ditunggu siuman, didikte lagi, la ilaha illallah, enggak bisa. Tapi kalau ditanya sakit, bisa ngomong. Jadi kalau diajak ngomong masih bisa nyaut, tapi disuruh baca la ilaha enggak bisa, semaput. Sampai hampir 3 kali. Akhirnya yang ketiga, sahabatku, kalau kamu tidak bisa mengucap sekali lagi, nggak bisa mengucap la ilaha illallah, maka saya tidak akan mensolati kamu, saya tidak akan menguburkan kamu. Coba ucapkan sekali lagi. Ternyata si temannya ini cerita, saya itu diharamkan terhadap kalimat tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata. Kenapa kok bisa? Kok bisa kamu mengatakan kamu dilarang atau diharamkan dari kalimat la ilaha illallah? Bukankah kamu seorang ahli ibadah? Kamu sholatnya rajin, ngaji dan seterusnya. Iya, saya dulu melakukan itu bukan karena lillahi ta'ala. Itu cuma kedok saja. Itu cuma topeng. Ketika saya nyampe di rumah, saya menutup gorden rumah saya masuk ke kamar, saya langsung menenggak minum-minuman keras. Saya judi online. Tapi dulu gak ada judi online ya. Maksudnya itu dia melakukan serangkaian dosa itu di dalam rumahnya itu udah gak ada yang tahu. Lalu sampai saya melakukan itu bertahun-tahun, sampai akhirnya saya sakit, terus saya sakit gak bisa bangun dari tempat tidur. Lalu saya meminta putri saya untuk mengambil Al-Quran. Saya baca Quran, saya ngaji, nyampe surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, saya berhenti baca surat doanya surat Yasin, dan saya memohon bertawasul berdasarkan surat Yasin itu. Ya Allah, dengan haknya kemuliaannya surat Yasin, sembuhkanlah saya. Beri kesempatan saya untuk taubat. Saya akan kembali untuk beribadah. Dilalah sembuh. Lalu saya kembali lagi melakukan itu. Saya ibadah, tapi kalau nggak ada orang, maksiat, los. Sampai 2 kali. Nah, akhirnya yang ketiga, saya benar-benar sakit yang sekarang itu. Sebelumnya saya ingin membaca Al-Quran lagi, tapi Al-Quran saya buka itu saya tidak bisa membaca. Jadi orang ini mempermainkan taubat. Beda dengan yang dianjurkan ulama-ulama sufi bahwa kalau kita berdosa langsung segera taubat, karena memang ada niat untuk tidak ngulangi. Tapi kalau orang ini memang memanipulasi. Jadi memang mempermainkan taubat. Akhirnya apa? Ketika saya baca ayat itu kok nggak bisa. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa. Ternyata ada suara orang bersyair bahwa sekian tahun Allah memberimu rahmat, nikmat yang tiada taranya. Kamu tetap berbuat jahat, berbuat jelek di hadapan Allah dengan terang-terangan. Seolah-olah kamu menantang Allah, seolah ada suara tapi gak ada rupanya. Maka setelah ini kamu terhalang untuk bisa bertobat kepada Allah, dikunci sudah. Ini loh, kalau sudah ghadabnya Allah, murkanya Allah sudah menimpa seseorang, meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia alim, meskipun dia wali sekalipun, kalau ghadabnya Allah sudah datang dan dikunci mati, sudah nggak bisa. Akhirnya mendengar itu, Syekh Mansur bin Amr al-Khurasani langsung berdiri, Pak. Langsung
pamit, enggak usah pamit, langsung berdiri, langsung keluar dari rumah itu. Belum nyampe rumahnya sudah tersiar kabar di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal bapak bla 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 bla. Biasanya soalnya gak kerungu namanya. Moro-moro sing kerungu iku dari RT sekian, RW sekian. Iku mau jenenge sopo? Mesti lek nyebut nama kok mesti gak kerungu, kenapa? Assalamualaikum kenceng, innalillahi kenceng, telah meninggal dunia ibu, kayak ono sensore dari RT sopo iku. Jadi belum sampai rumah Syekh Mansur bin Amr itu mendengar bahwa sudah meninggal dunia. Beliau berharap ya mudah-mudahan tadi masih ada kesempatan untuk taubat temannya. Tapi wallahu a'lam, itu sudah menjadi ibroh yang menakutkan. Sepanjang jalan Syekh Mansur nangis. Ya Allah, kalau orang yang ahli ibadah, ibadahnya banyak, masih ada kemungkinan seperti itu. Apalagi orang yang mempermainkan ibadah, mempermainkan agama Allah dan seterusnya. Nah, itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Kalau kita tidak ada niatan mempermainkan, memang kita pengen tobat, ternyata sih belum bisa lolos dari dosa itu, sih keblowok mana. Insya Allah itu Allah tahu. Tapi cepet-cepet kita harus niat, sampai melakukan kembali. Harus segala upaya tadi, menjauhi lingkungannya, menjauhi teman-temannya. Kalau bisa hijrah. Umpama kampung sing memang kampungnya kriminal, kampungnya pendosa, ya harus hijrah. Sudahlah lillahi ta'ala, dijual itu rumahnya, pindah. Nanti akan muncul rezeki yang jauh lebih baik. Ya, itu pasti itu. Jadi banyak sekali cerita-cerita ke saya pribadi, ya teman-teman saya. Dulu bekerja di tempat-tempat yang tempat maksiat, ya, uangnya banyak dan seterusnya dan seterusnya. Ketika pindah ke tempat yang halal meskipun sedikit, ternyata lebih barokah, lebih tenang di hatinya, lebih apalagi efeknya bagi keluarganya, bagi teman-teman yang cerita kebetulan ke saya, ke keluarganya itu, istrinya malih manut, anaknya malih njaluk mondok dan seterusnya. Jadi memang harus hijrah, nggak bisa. Kalau kita tetap ada di situ, kalau lingkungannya kuat sekali, ya. Tapi kalau seandainya kita justru bisa mempengaruhi, berdakwah di situ, ya alhamdulillah. Jangan meninggalkan itu malahan. Jadi beda kondisi. Kalau kita justru rawan katut, harus pindah. Tapi kalau kita justru bisa mewarnai, bisa menandingi kemaksiatannya, sehingga kita bisa menghidup-hidupkan agama Allah di situ, jangan pindah. Itu menjadi ladang pahala tersendiri. Wa iyyaka, dan takutlah engkau, wal isroro, untuk delurung, ya, itu bahasa Indonesianya itu ya. Jadi ya terus menerus itu loh. Terjerembab dalam dosa terus menerus. Jadi kenaan wahwa antan naba, dan itu adalah dosa, ya, untuk terus menerus terjerembab pada dosa. Summa la tatuba, kemudian tidak bertobat, alal fauri, seketika, ya. Jangan sampai justru malah gak ketun, ya. Mari ngerasani wong enak anjane ngerasani ku gurih. Bukan nih, astagfirullah aku mau lapor ngerasani melok-melok katut omongan. Bukan nih getun seperti itu, malah ketagihan, malah pindah forum sing luwe akeh meneh. Wal wajibu, dan yang menjadi kewajiban ala kulli mukminin, atas semua orang-orang mukmin yang beriman, ayah tariza minal ma'asi, yaitu menjaga diri dari kemaksiatan, sohiriha wa kabiriha, baik dosa-dosa kecil maupun besar.
kama yahtarizu minan niron al-mukhriqati, seperti halnya kita ini menjaga diri rumah kita dari api. Kita itu kan telaten sekali ya, sampai kalau mau pergi dicek dulu kompornya, listriknya dipadamkan, ada stop kontak dicabut-cabut, jangan sampai ada korsleting. Sebetulnya kan kita maksiat itu justru api yang menyala-nyala, api neraka jahanam. Cuman kita nggak kelihatan saja. Harusnya kita lebih menjaga diri terhadap dosa, lebih hebat daripada kita menjaga rumah kita dari api listrik itu tadi, konsleting dan sebagainya. Wal miyahil al-muhriqati, dan beberapa air yang menenggelamkan. Itu juga kita pasti hati-hati kan. Hujan-hujan deres gini, waduh iki kudu di selokan, ini kudu di di normalisasi ya, dikeruk. Kalau perlu rumahnya ini udah kebanjiran, kapan iki wayahe ndukurno omahe supaya tidak kebanjiran. Nah itu kan menjaga diri, menjaga lingkungan kita seolah-olah dari bahaya itu kita sangat primpen. Tapi tentang menjaga maksiat kita seringkali teledor. Wasumumi, dan beberapa racun al-akilati yang mematikan. Sampai kita itu kalau makan itu sekarang diteliti, jangan minum dari botol yang ada BPA. Ini sekarang lagi rame nih. Karena BPA itu mengandung kalau terkena UV dan seterusnya. Menjaga jangan sampai keracunan. Sampai ada penelitian begitu. Jangan sering makan mie instan dan sebagainya, diet, kolesterol. Kita begitu primpennya menjaga diri dari racun, padahal ada yang lebih beracun daripada itu, yaitu racun rohani. Dosa-dosa, maksiat itu racun yang lebih mematikan bagi hati. Sedangkan ketika orang itu hatinya mati, sesungguhnya dia itu sudah mati sebelum mati, kata para sufi. Orang itu kalau hatinya sudah mati, sesungguhnya dia itu sudah mati sebelum mati. Jadi dia hidup itu seperti zombie. Cuma rogo tok, tapi atine mati. Seperti zombie. Walayakhtaru dzamba, dan jangan memilih-milih dosa. Walayaksiduhu, dan jangan pula bertujuan untuk melakukan dosa. Jadi niat. Sehingga di dalam kriminal itu pembunuhan berencana. Jadi merencanakan pembunuhan, merencanakan korupsi itu juga bisa kriminal, bisa dijerat pasal itu. Kalau orang merencanakan kate melakukan dosa, jadi setting supaya iso dosa, itu sudah menjadi dosa tersendiri. Wala tahaddatsu bi qabla wuqu'ihi wallahu alam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit yang kita baca dari kitab ini ada nurnya, ada sirinya di hati kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina la husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina la husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina la husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.